Timnas Indonesia dan Sintayong baru saja menjalani langkah mereka di grup B Asian Cup 2024 dengan gemilang. Seperti yang kita ketahui, dalam pertandingan di markas Myanmar pada 9 Desember 2024 malam kemarin, Timnas Garuda besutan Sintayong berhasil menundukkan Timnas Myanmar dengan skor tipis 1-0 melalui tendangan roket jarak dekat sang kapten Asnawi Mangku Alam pada menit ke-77. Tentunya kemenangan tersebut akan menjadi awal yang baik bagi pasukan Merah Putih. Pasalnya, atas kemenangan tersebut, Timnas Indonesia pun saat ini berhasil menduduki peringkat kedua klasemen grup B dengan mengemas 3 poin. Memang perlu juga untuk kita akui, di babak pertama Timnas Indonesia tampak kesulitan dalam mengembangkan permainan. Namun setelah masuknya 3 pilar kunci seperti Rafael Strike, Detan Victor dan Asnawi di babak kedua, permainan Timnas Indonesia pun terlihat lebih efektif dalam bertahan dan membangun serangan, sehingga mampu membuat kesulitan para pemain-pemain Timnas Myanmar kemarin. Kemudian selain itu untuk laga selanjutnya, pasukan Sintayong juga telah ditunggu oleh Timnas Laos, yang juga diperkirakan akan membawa skuad terbaiknya ke markas Timnas Indonesia. Memang jika kita melihat dari head to head, skuad Garuda tergolong lebih unggul ketimbang Timnas Laos. Tercatat dari 5 pertemuan terakhir, Timnas Indonesia berhasil mengemas 3 kali kemenangan, sedangkan Timnas Laos hanya mampu meraih 1 kali menang dan sisanya harus berakhir dengan hasil imbang. Namun hal tersebut juga tak bisa dijadikan patokan. Apapun bisa terjadi di pertandingan kedua itu nanti. Dan tentunya kita semua berharap kemenangan atas Timnas Myanmar kemarin dapat menjadi motivasi tambahan bagi skuad Sintayong untuk berjuang lebih keras lagi demi meraih hasil yang positif di laga kedua versus Timnas Laos mendatang. Lalu seperti apakah strategi yang akan diterapkan Sintayong di laga kedua tersebut? Berikut ini merupakan line up yang berpotensi digunakan Sintayong untuk menghadapi Timnas Laos di laga kedua Asian Cup Senior tahun 2024. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang. Sepertinya Sintayong akan tetap mengandalkan Cahya Supriyadi yang tercatat telah berhasil menunjukkan permainan gemilang ketika menjalani laga pertama kemarin. Kemudian selain itu, Cahya Supriyadi juga menunjukkan ketenangan yang sangat luar biasa, sehingga secara keseluruhan penampilan kiper milik Bekasi City 1 ini dinilai sangatlah memuaskan dalam menjalankan tugasnya di bawah mister gawang Timnas Indonesia. Kemudian selain itu saat menghadapi Timnas Myanmar kemarin, dirinya juga terpantau berhasil melakukan 2 penyelamatan penting yang diyakini menjadi penentu bagi jalannya pertandingan malam itu. Kemudian selain itu untuk level klub, Cahya Supriyadi juga terpantau telah menjalani musim yang hebat dan juga selalu menjadi andalan bagi Bekasi City FC di Liga 2 musim 2024 ini. Tentunya dengan aksi-aksi gemilang dan penampilan memukau yang berhasil ditorehkannya, diyakini telah berhasil mencuri perhatian Sintayong untuk menghadapi Timnas Laos di laga kedua Asian Cup Senior tahun 2024 besok. Kemudian untuk sektor belakang, Sintayong diprediksi akan menurunkan Kadek Ariel, Doni Tripamungkas, dan Muhammad Ferrari. Seperti diketahui, lini pertahanan Timnas Indonesia tampil sangat kokoh ketika melawan Timnas Myanmar di laga pertama. Tercatat, tampil tanpa kebobolan dalam pertandingan kemarin, diyakini sudah cukup menjadi salah satu bukti bahwa para pemain debutan seperti Kadek Ariel, Doni Tripamungkas telah menunjukkan performa apik dan sangat mengesankan di sepanjang laga pertama kemarin. Bahkan kedua pemain tersebut juga terpantau berhasil menunjukkan gaya bertahan yang memukau, sehingga membuat para pemain-pemain Timnas Myanmar menjadi frustasi saat akan melewatinya. Kemudian selain itu khususnya Muhammad Ferrari, tentunya tak perlu diragukan lagi. Selain berhasil menciptakan pertahanan yang kokoh, Muhammad Ferrari juga tercatat seringkali naik ke depan untuk membantu rekan yang lain dalam membangun serangan ke pertahanan lawan. Bahkan ketika menghadapi Timnas Myanmar kemarin, Muhammad Ferrari berhasil melakukan aksi gemilang dengan melepaskan tendangan roket dari tengah lapangan yang nyaris mengancam gawang Timnas Myanmar di laga pertama malam itu. Kemudian selanjutnya di opsi kanan dan kiri sepertinya akan diisi oleh Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan. Seperti yang kita ketahui, kehadiran Asnawi Mangku Alam di babak kedua kemarin terlihat semakin meningkatkan rasa percaya diri di lini belakang Timnas Indonesia. Kemudian selain itu, Asnawi Mangku Alam juga terpantau cukup aktif dalam membangun serangan. Bahkan kapten Timnas Indonesia 1 ini
berhasil menorehkan 1 gol pada menit ke-77, sekaligus merupakan gol kemenangan bagi timnas Indonesia di laga pertama kemarin. Kemudian selain itu khususnya Pratama Arhan sangatlah diyakini dapat kembali memberikan penampilan gemilangnya melalui lemparan jauhnya yang seringkali berbuah fatal bagi mister gawang timnas lawan. Kemudian selanjutnya di sektor tengah sepertinya Sintayong akan tetap mengandalkan Zanadin Faris dan Arkan Fikri. Pada saat menghadapi timnas Laos besok, Sintayong akan kembali menurunkan Arkan Fikri yang tercatat telah berhasil menunjukkan permainan berkelasnya dalam membela timnas Indonesia. Bahkan permainan efektif yang telah diciptakannya kemarin terlihat mampu menjaga transisi aliran bola, sekaligus juga mampu untuk mengatur tempo permainan bagi lini tengah timnas Indonesia. Sedangkan khususnya Zanadin Faris sangatlah diharapkan bisa kembali tampil apik dalam bekerja sama di lini tengah untuk menciptakan peluang-peluang emas ke jantung pertahanan timnas Laos besok. Kemudian selanjutnya di sektor sayap kiri dan kanan akan diisi oleh Rafael Strijk dan Marcelino Ferdinand. Seperti yang diketahui bahwa Rafael Strijk saat ini telah menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia yang diasuh Sintayong. Terbukti setelah masuknya Strijk di babak kedua saat melawan Myanmar kemarin, permainan timnas Indonesia pun mulai terlihat berkembang dan juga sangat menjanjikan. Kemudian selain itu dengan pengalaman luar biasa tampil di kualifikasi Piala Dunia kemarin, tentunya kehadiran Rafael Strijk sangatlah diyakini mampu memberikan dampak yang besar di dalam menghadapi timnas Laos di laga kedua Asian Cup Senior tahun 2024. Sedangkan di sisi lain Marcelino Ferdinand yang juga merupakan bintang di skuad timnas Indonesia sangatlah diharapkan dapat kembali tampil maksimal untuk menciptakan gol-gol indah ke gawang timnas Laos seperti ketika ia membobol gawang timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Kemudian selanjutnya di opsi depan Sintayong diprediksi akan menurunkan wajah baru yaitu Victor Tetan. Ya, seperti yang kita ketahui, ketika pemain satu ini dimainkan pada babak kedua di laga pertama kemarin, terlihat mampu mengubah skema permainan dan memberikan dinamika permainan baru dengan kombinasi serangan yang kerap kali mengancam gawang timnas Myanmar di laga pertama kemarin. Memang sebelumnya Sintayong lebih percaya kepada Hoki Caraka dan Arkan Kakak sebagai starter. Namun kurangnya performa kedua pemain tersebut membuat Sintayong harus menarik keluar Hoki Caraka dan Arkan Kakak dan langsung memberikan kepercayaan dengan menurunkan Victor Tetan di lini serang timnas Indonesia. Tentunya dengan pertimbangan di atas, Sintayong diprediksi akan menjadikan Victor Tetan sebagai pemain starter di laga kedua timnas Indonesia versus timnas Laos di Asian Cup Senior tahun 2024 besok.